Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Fitri Adrianti dengan NIM 191303101 dari kelas 5A Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mengerjakan LKM 3 mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Baik, pada LKM 3 ini terdapat 15 soal yang mana saya akan menjelaskan dan membahas satu persatu dari soal-soal tersebut. Soal pertama yaitu mengapa identifikasi gugus fungsional dengan uji kimia memegang peranan penting dalam identifikasi suatu senyawa organik yang belum diketahui. Jadi, mengapa hal tersebut penting? Karena dengan mengetahui gugus fungsi, maka kita dapat ketahui golongan dari senyawa organik tersebut. Karena di setiap golongan senyawa organik mempunyai sifat tertentu yang bergantung pada gugus fungsional yang dimiliki. Secara umum, senyawa organik yang mempunyai gugus fungsi yang sama akan memiliki sifat yang sama pula. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang nomor 2. Bagaimanakah cara mengidentifikasi keberadaan unsur karbon dan hidrogen dalam senyawa organik? Jadi, langkah-langkah atau caranya yang pertama, campurkan zat yang akan diperiksa dengan serbuk tembaga oksida kering atau CuO, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering, lalu panaskan tabung tersebut sampai semua zat berubah menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Yang terakhir, ujilah adanya gas karbon dioksida dengan menggunakan air kapur. Jika air kapur keruh, maka terdapat karbon dioksida. Dan juga uji adanya hidrogen dengan menggunakan cara elektrolisis, yang mana jika terdapat letupan, maka itu mengindikasikan adanya hidrogen. Selanjutnya adalah pembahasan soal nomor 3. Bagaimanakah cara membuktikan suatu reaksi organik menghasilkan air, oksigen, dan karbon dioksida? Untuk mendeteksi suatu senyawa organik menghasilkan karbon dioksida dan air, langkahnya yang pertama campurkan zat yang akan diperiksa dengan serbuk tembaga oksida kering atau CuO. Selanjutnya masukkan ke dalam tabung reaksi yang bersih dan kering. Lalu panaskan tabung tersebut sampai semua zat berubah menjadi gas karbon dioksida dan uap air. Lalu ujilah adanya gas karbon dioksida dengan menggunakan air kapur. Apabila warnanya keruh, maka hal tersebut dibuktikan dengan adanya gas karbon dioksida. Selanjutnya, uji adanya uap air dengan kertas kobalt. Jika bereaksi dengan uap air, maka kertas kobalt yang berwarna biru akan berubah menjadi warna merah jambu. Selanjutnya untuk mendeteksi oksigen. Yang pertama, sedikit zat dilarutkan dalam salah satu pelarut seperti benzena atau toluena atau juga hidrokarbon. Lalu siapkan kertas saring yang sudah diberi reaksi peroks dan dikeringkan, yang selanjutnya kertas tersebut disebut dengan kertas peroks. Yang terakhir, larutan sampel diteteskan kepada kertas peroks. Apabila terjadi warna merah, berarti hal tersebut mengindikasikan zat tersebut mengandung oksigen. Baik, saya lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 4. Dalam analisis unsur, ada uji yang menggunakan tembaga 2 oksida kering atau CuO. Jelaskan bagaimana cara membuat CuO kering tersebut. Jadi CuO kering dibuat dengan mengekstraksi tembaga dari bijinya, yang mana CuO kering dapat dibentuk dengan memanaskan tembaga di udara sekitar 300-800 derajat Celcius. Dengan reaksi 2Cu direaksikan dengan O2 menghasilkan 2CuO. Selain itu, CuO juga dapat dibuat dengan cara memanaskan tembaga 2 nitrat, tembaga 2 hidroksida, atau tembaga 2 karbonat. Dengan reaksi-reaksi, yang pertama 2CuNO3 2 kali diuraikan menjadi 2CuO, 4NO2, dan O2 pada temperatur 180 derajat Celcius. Yang kedua ada reaksi CuOH 2 kali diuraikan menjadi CuO dan H2O pada temperatur 80-100 derajat Celcius. Dan yang terakhir Cu2, CO3OH 2 kali diuraikan menjadi 2CuO, CO2 dan H2O pada temperatur 290 derajat Celcius.
Nah, dari ketiga reaksi ini, yang lebih mudah untuk dilakukan adalah reaksi yang kedua. Baik, selanjutnya adalah pembahasan soal nomor 5. Untuk mendeteksi oksigen, digunakan reaksi Verox. Jelaskan komponen dan cara membuat reaksi Verox tersebut, dan langkah-langkah reaksi yang terjadi dalam mendeteksi oksigen. Yang pertama adalah pembahasan untuk pembuatan reaksi Verox. Jadi reaksi Verox dibuat dengan melarutkan 1 gram KCNS dalam 10 ml metanol dan 1 gram FeCl3 dalam 10 ml metanol. Kedua larutan ini dicampur dan endapannya disaring. Filtrat yang mengandung senyawa kompleks Fe3+, FeCNS6-3- yang disebut reaksi Verox. Selanjutnya, cara untuk mendeteksi oksigen. Pertama, sedikit zat dilarutkan dalam salah satu pelarut seperti benzena, toluena, atau hidrokarbon. Lalu siapkan kertas hari yang sudah diberi reaksi Verox dan dikeringkan, yang selanjutnya disebut dengan kertas Verox. Lalu larutan sampel diteteskan pada kertas Verox. Apabila terjadi perubahan warna merah, artinya zat tersebut diindikasikan mengandung oksigen. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 6. Pada uji deteksi larutan nitrogen, digunakan filtrat lasain. Jelaskan bagaimana cara membuat filtrat tersebut dan reaksi yang lengkap pada uji larutan nitrogen. Yang pertama ada pembahasan untuk cara pembuatan filtrat lasain. Yaitu yang pertama, zat organik akan diperiksa, dimasukkan ke dalam tabung reaksi kecil, kemudian ditambahkan sepotong natrium atau ukurannya sebesar kacang kedelai yang dikeringkan dulu dengan kertas saring. Selanjutnya panaskan sampai berpijar agar sempurna reaksinya. Yang ketiga, kelebihan natrium dihilangkan dengan menambahkan etanol dan campuran dipanaskan lagi sampai merah membara. Selanjutnya keempat, isi tabung dilarutkan dalam aquades dengan cara memecahkan tabung tersebut. Selanjutnya larutan ini disebut dengan filtrat lasain atau ekstrak natrium, yang selanjutnya digunakan untuk mendeteksi unsur nitrogen, belerang, dan halogen. Nah, lalu ada reaksi yang melengkapi uji larutan nitrogen. Unsur reaksinya ada dua. Yang pertama, pada penambahan kristal FeSO4 dalam filtrat peleburan Na, kemudian dipanaskan di atas lampu spiritus, yaitu dengan reaksi Na2CO3 direaksikan dengan FeSO4, menghasilkan Na4FeCN6. Yang kedua, ada penambahan pada larutan HCl pekat dan larutan FeCl. Amati perubahan yang terjadi dengan reaksi Na4FeCN6 menjadi HCl FeCl dengan warna biru Persia. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 7. Untuk mengetahui keberadaan nitrogen, belerang, dan halogen menggunakan logam natrium. Jelaskan mekanisme yang terjadi. Jadi pembuatan ekstrak natrium untuk mendeteksi unsur nitrogen, belerang, dan halogen. Zat organik yang akan diperiksa dimasukkan ke dalam tabung reaksi kecil, kemudian tambahkan sepotong natrium sebesar kacang kedelai yang dikeringkan dulu dengan kertas saring. Lalu dipanaskan sampai berpijar agar sempurna reaksinya. Kelebihan natrium dihilangkan dengan menambahkan etanol dan campuran dipanaskan lagi sampai merah membara. Larutan ini disebut dengan filtrat lasain atau ekstrak natrium yang selanjutnya digunakan untuk mendeteksi unsur belerang, nitrogen, dan halogen. Uji keberadaan belerang, nitrogen, dan halogen menggunakan logam natrium memiliki prinsip dengan adanya karbon, nitrogen diubah menjadi ion cyanida, belerang diubah menjadi ion sulfida, dan halogen menjadi ion halida. Nah, jadi untuk uji nitrogen, reaksinya adalah Na2CO3 direaksikan dengan FeSO4 menghasilkan Na2FeCN6 kali. Untuk uji belerang, reaksinya adalah Na2S direaksikan dengan ion kompleks Na2FeCN5NO menghasilkan ion kompleks Na4FeCN5NO5. Dan uji halogen dengan reaksi NaCl direaksikan dengan AgNO3 menghasilkan NaNO3 dan AgCl. Selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 8. Deteksi belerang menggunakan natrium
nitroperusida. Tuliskan kemungkinan reaksi yang terjadi. Senyawa organik yang akan dianalisis yaitu senyawa yang mengandung belerang. Pertama-tama didestruksi dengan logam Na menjadi senyawa anorganik. Filtrat yang telah didestruksi direaksikan dengan natrium nitroperusida dengan larutan basa yaitu larutan NaOH atau NH3. Akan dihasilkan warna ungu. Dengan reaksi Na2S direaksikan dengan ion kompleks Na2FeCN5NO menghasilkan Na4FeCN5NO5 dengan warna violet atau ungu. Selanjutnya untuk pembahasan nomor 9, sampel yang mengandung nitrogen menggunakan garam MORF. Dengan jelaskan mengapa menggunakan garam tersebut. Garam tersebut digunakan karena mengandung ion Fe2 yang bersifat sebagai pereduksi kuat, yang mana rumus kimia garam MOR adalah FeNH3SO4. Garam MOR digunakan dalam penentuan sampel yang mengandung N karena FeSO4 akan membentuk senyawa kompleks dengan unsur nitrogen, sedangkan NH4 akan berikatan dengan natrium. Dengan terbentuknya senyawa kompleks tersebut, maka akan terbentuk suspensi yang berwarna biru Prussian yang menandakan adanya nitrogen. Dengan persamaan reaksi ada dua. Yang pertama, 6NaCN direaksikan dengan FeSO4 menghasilkan senyawa kompleks Na4FeCN6 dan Na2SO4. Yang kedua ada senyawa kompleks 2Na4FeCN6 direaksikan dengan 7H2SO4 menghasilkan 12HCN, Fe2SO4, 4NaSO4 dan H2. Selanjutnya, untuk pembahasan nomor 10. Mendeteksi halogen menggunakan asam nitrat pekat. Dapatkah diganti dengan asam yang lebih encer? Dan jelaskan kemungkinan yang terjadi jika menggunakan asam-asam anorganik lainnya. Penggunaan asam nitrat pekat dalam percobaan ini bertujuan untuk mengoksidasi senyawa organik yang digunakan ke keadaan oksidasi tertinggi senyawa tersebut. Dalam praktikum, senyawa asam nitrat digunakan sebagai reagen atau pereaksi. Jadi dapat digunakan untuk mereaksi senyawa organik dalam uji unsur halogen. Jika asam nitrat yang digunakan adalah asam nitrat encer, maka oksidasi senyawa organik tidak akan maksimal dan dapat berpengaruh pada hasil uji analisis unsur yang dilakukan. Salah satunya adalah uji halogen. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan gugus fungsional dalam senyawa organik? Gugus fungsi adalah atom atau kelompok atom dengan susunan tertentu yang menentukan struktur dan sifat suatu senyawa. Senyawa-senyawa yang mempunyai gugus fungsi yang sama dikelompokkan ke dalam golongan yang sama. Gugus fungsi tersebut merupakan bagian yang paling reaktif jika senyawa tersebut bereaksi dengan senyawa lain. Baik, selanjutnya adalah pembahasan soal nomor 12. Jelaskan cara yang digunakan untuk mendeteksi ketidakjenuhan dalam suatu senyawa organik. Cara yang pertama dapat digunakan dengan tes Bayer dengan cara sedikit larutan dalam air atau alkohol atau zat cair ditambah larutan Bayer yaitu larutan KMNO4 alkalis, tetes demi tetes sambil dikocok. Selanjutnya, bila warna larutan KMNO4 memudar, artinya positif adanya ikatan tidak jenuh. Atau bisa dilakukan tes kedua, yaitu tes bromin. Yang pertama, larutkan sedikit zat dalam CCl4 dan tambahkan larutan 5% Br2 dalam CCl4 tetes demi tetes sambil dikocok. Bila warna larutan berubah menjadi tidak berwarna, itu artinya positif adanya ikatan tidak jenuh. Selanjutnya pembahasan untuk soal nomor 13. Jelaskan reaksi yang lengkap dalam mendeteksi senyawa aromatik dan alifatik. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan tes asap. Yang pertama, taruh sedikit senyawa pada spatula, panaskan pada nyala bunsen dalam lemari asam. Lalu terbentuknya asap yang akan menunjukkan adanya senyawa aromatik. Dengan reaksi C6H6 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO dan H2O. Apabila sampel yang dipanaskan di atas bunsen menghasilkan asap yang berwarna hitam, maka hal ini menunjukkan bahwa sampel tersebut merupakan sampel senyawa aromatik. Hal ini disebabkan oleh teroksidasinya sampel yang sempurna. Selanjutnya adalah pembahasan soal nomor 14.
Jelaskan cara mendeteksi yang A, gugus hidroksi pada alkohol, B, gugus aldehid, C, gugus fenolat, D, gugus keton, E, ester, dan F, gugus nitro. Yang pertama adalah mendeteksi gugus hidroksi pada alkohol. Dapat digunakan dua cara, yaitu yang pertama tes serat amonium nitrat. Dengan cara sedikit zat ditambah tetes demi tetes larutan serat amonium nitrat. Apabila muncul warna merah, maka mengindikasikan adanya gugus alkohol. Yang kedua dengan tes asetil klorida. Dengan cara sedikit zat ditambah 2-3 tetes asetil klorida, maka akan dihasilkan gas. Gas yang dihasilkan apabila didekatkan dengan larutan amonia pekat akan menghasilkan asap putih. Selanjutnya adalah untuk mendeteksi gugus aldehid dengan dua cara, yaitu tes Fehling dan tes Tholen. Untuk yang pertama yaitu tes Fehling, pertama sebanyak 1 ml larutan Fehling A, yaitu CuSO4 dalam asam asetat dicampur dengan 1 ml larutan Fehling B, yaitu garam rosel dalam larutan NaOH. Selanjutnya tambahkan sedikit zat dan panaskan dalam penanas air. Apabila warna biru larutan secara perlahan berubah menjadi endapan merah bata dari Cu2O, maka hal tersebut menunjukkan adanya gugus aldehid. Yang kedua ada tes Tholen. Pertama, siapkan reaksi Tholen, yaitu larutan AgNO3 ditambahi tetes demi tetes larutan NaOH, kemudian ditambah larutan amonia berlebih sampai semua endapan larut. Yang kedua, tambahkan sedikit zat dan dipanaskan dalam penanas air. Yang terakhir, terbentuknya cermin perak pada dinding tabung menunjukkan adanya gugus aldehid. Selanjutnya untuk mendeteksi gugus fenolat, dilakukan dengan tes feriklorida. Yang pertama, zat dilarutkan dalam alkohol, kemudian ditambahkan tetes demi tetes larutan FeCl3. Apabila warna larutan berubah menjadi ungu, biru, hijau, atau merah anggur, itu artinya larutan tersebut positif adanya gugus fenol. Selanjutnya untuk mendeteksi gugus keton, dilakukan dengan dua cara, yaitu tes DNP dan tes iodoform. Untuk tes DNP, pertama kali sedikit zat dilarutkan dalam HCl encer, kemudian ditambahkan larutan 2,4 dinitrofenilhidrazin, lalu kocok campuran tersebut. Apabila terjadi endapan, maka hal tersebut positif adanya gugus keton. Yang kedua ada tes iodoform. Yang pertama buat larutan iodo dalam KI sebanyak 0,25 gram I2, 0,5 gram KI dalam 2 ml air, lalu sedikit zat ditambahkan ke dalam 2 ml larutan NaOH 10%, tambahkan sedikit demi sedikit larutan iodo dalam KI. Apabila positif adanya keton, maka warna coklat akan hilang dan terbentuk endapan iodoform yang berwarna kuning. Selanjutnya adalah untuk mendeteksi ester. Jadi, untuk mendeteksi ester dilakukan dengan menggunakan tes ferrihidroksamat. Yang pertama, zat dilarutkan dalam 0,5 ml larutan jenuh hidroksilamin hidroklorida dalam metanol, lalu tambahkan larutan KOH dalam metanol sampai bersifat basah. Selanjutnya, panaskan campuran tersebut sampai mendidih, lalu dinginkan dan tambahkan 1-2 tetes larutan FeCl3, lalu asamkan dengan larutan HCl. Bila ada ester, maka akan terjadi warna merah anggur. Yang terakhir adalah cara untuk mendeteksi gugus nitro dengan cara tes merah biru. Yang pertama, sedikit zat ditambah dengan asam nitrit, lalu nitroalkana primer dan sekunder akan membentuk turunan senyawa nitroso yang berwarna biru. Selanjutnya, tambahkan larutan NaOH. Bila nitroalkana bersifat primer, maka akan berubah menjadi garam natrium yang berwarna merah. Sedangkan nitroalkana sekunder tidak akan memberikan perubahan. Baik, selanjutnya adalah pembahasan soal yang terakhir, yaitu soal nomor 15. Silakan dicermati dan analisis metode yang digunakan dalam analisis kadar belerang pada batu bara yang termuat dalam jurnal yang sudah diberikan pada LPM3. Metode yang pertama yang digunakan adalah pemindaian sinar X dispersif energi mikroskop elektron analisis, yang mana sampel batu bara dipasang pada cakram logam dan dilapisi dengan karbon untuk pemeriksaan SEM
Dan Joule model JSN2 dilengkapi dengan EFOS, EG, dan G-ORTEC penganalisis sinar X dispersive energy. Yang kedua ada metode mikroskopi elektron probe microanalyzer optik atau EPM. Mikroskop ini digunakan untuk melakukan pengukuran kuantitatif belerang organik dan logam. Selanjutnya ada metode spektroskopi fotoelektron sinar X. Metode yang keempat ada metode pirolisis titik Curie, yang mana rentang massa spektrometer massa yang digunakan adalah 2 dan 220. Ruang pirolisis dan ekspansi chamber dipanaskan hingga 160 dan 200 derajat Celcius. Untuk metode yang selanjutnya yang digunakan adalah oksidasi suhu terprogram, yang mana metode ini didasarkan pada konsep perbedaan reaktivitas sulfur, karbon, dan mineral spesies dapat dibuat dengan mengikuti evolusi SO, CO, dan kurva analisis thermal diferensial selama pembakaran. Dan metode yang digunakan yang terakhir yaitu pengurangan suhu terprogram, yang mana pengelompokan batu bara dengan pengurangan suhu terprogram ke HS batu bara dapat dipanaskan dalam campuran pelarut hidrogen dalam keberadaan katalis. Pada berbagai suhu, puncak HS terdeteksi yang mungkin berasal dari entitas organik yang berada dalam batu bara. Baik, itu tadi presentasi saya terhadap jawaban dari LKM 3 pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.